dengan Profesor Ray. Oke, di bincang-bincang kali ini, podcast kali ini di Traubens Podcast, kita kedatangan Profesor Traubens. Oh, Profesor. Jadi Pak Ray ini dinobatkan sebagai profesor karena pertama ya, Pak Ray ini paling lama dan juga mengerjakan proses mungkin yang sangat krusial di Traubens ini ya. Betul. Mungkin bisa dikasih tahu nih Pak Ray, posisinya sebagai apa sih di sini? Oke, mungkin kalau posisi ya, gue di sini sebagai koordinator. Tapi untuk kerjanya pun banyak. Oke, kalau kerjaan tuh sebenarnya banyak ya. Jadi trainer iya, pricing iya, terus sebagai vendor manajemen, saya juga untuk untuk database data-data armada itu juga ya. Jadi seperti itu. Jadi permasalahan data dan pengenalan produk ya, ke teman-teman yang misalnya mau masuk ke Traubens. Betul. Ya. Nah, dari semua kerjaannya itu tuh, job desk-nya yang paling sulit apa? Yang paling sulit, kalau dibilang sulit sebenarnya semua sama pekerjaannya. Iya. Tapi kalau misalkan yang menurut saya itu, ini nggak usah ngomong saya ya, gue aja ya, sama aja ya. Lagi nggak training soalnya. Enggak, kita lagi nggak training ya. Biasanya kan kalau training saya ngomongnya saya. Santai aja. Gimana yang paling susah nih, sulit banget. Yang paling bikin sulit. Pecah kepala. Kalau menurut gue sih pasti trainer. Trainer ya? Iya, betul. Kenapa? Karena kita harus nge-training mitra, training karyawan. Kan namanya juga mitra, semua mitra itu kan pasti ada ada umur-umur tertentu ya. Mungkin kalau misalkan saya training itu harus bagaimana bisa si mitra ini paham apa yang gue jelaskan seperti itu. Paling jauh nih training mitra kemana? Paling jauh training mitra, waktu itu gue pernah ke Makassar. 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 Itu paling jauh. Paling jauh ya. Jauh. Tapi ngerti nggak tuh jauh-jauh ke Makassar? Pasti ngerti lah. Pasti ngerti ya. Udah jaminan. Sekarang udah ngerti. Udah dong. Pasti udah dijamin 100%. Sudah dijamin ya dengan profesor pasti ngerti. Pasti. Terus kalau yang paling lucu selama training ini ada nggak? Mungkin cerita lucunya selama nge-training, karena kan beda orang, beda karakter juga kan, terus juga beda setiap beda umur juga ada yang mungkin Pak susah banget sih ini aplikasinya gitu mungkin ya, karena memang di umur yang sudah tua gitu kan biasanya sudah driver atau para mitra-mitra kita tuh. Ada nggak cerita paling lucu yang berkesan? Kalau yang paling lucu ada, berkesan pun ada. Ini mau lucu atau berkesan nih? Lucu dulu deh ya, lucu dulu. Kalau lucu dulu kayak gini, mungkin kita kalau misalkan training ya. Ini gue posisinya lagi men-training semua mitra. Dan ada satu mitra itu kalau misalkan kita training, dia pasti minta diulangin lagi. Tadi ulangin lagi. Di situ mitra banyak nih. Ya, waktu pas pertama kali gue training itu ada kurang lebih 30 kali ada ya mitra dalam satu ruangan. Itu gue trainingin tuh semuanya. Nah pas udah di training, udah sampai mungkin kalau dibilang udah nyampe ke Medan, kita udah ke Medan nih. Tapi karena ada satu mitra yang Pak tolong diulangin lagi dong dari awal. Nah terus akhirnya ya nanti saya nanti saya bilang personal, gitu kan. Nanti saya bilang ke tim ya, nanti Bapak tolong setelah dari sini bisa ke tim saya untuk menjelaskan lebih detail lagi. Kayak gitu. Jadi ya nggak mungkin dong gue langsung kasih langsung gue jelasin lagi dari awal. Yang lainnya udah pada bete pasti. Makanya ya udahlah, gue bilang ke mitranya, Pak mohon maaf, nanti kalau misalkan mau diulangi lagi itu bisa tuh sama tim saya. Nanti tim saya yang akan bersedia untuk lebih detail. Itu
mungkin untuk poin-poin untuk mitra-mitra seperti itu pasti ada. Nah, kalau yang berkesan, mungkin kalau berkesan itu lebih ke waktu itu ke Surabaya dan ke Makassar sih. Nah, itu menurut gue lebih kesan. Kenapa? Karena memang pas kita visit ke sana, kita datangin, gue tuh ngobrol sama si mitra itu gimana ya, enjoy. Maksudnya enjoynya itu dia orangnya juga nggak kaku-kaku banget. Satu frekuensi ya, lah ya. Frekuensi lah, maksudnya gue masih muda, dia sebenarnya kalau dibilang umur ya udah 30-an ke atas ya, tapi frekuensinya tuh sama. Sama ya. Jadi nyambung. Jadi kalau dibilang ngobrol, kita udah bukan saya, kamu, Anda, gue, lo. Gue ada nih, misalkan dia kan biasanya suka sharing ya soal barang. Gue ada nih barang nih biasanya tuh, wah barang tuh ada 1 ton itu gimana ya kalau gue ngurusin semuanya, pasti bakal repot. Tenang aja, ntar gue kasih solusi. Kayak gitu training-trainingnya. Waktu pas yang di Makassar, yang di ada juga di Jakarta sih juga ada kayak gitu. Terus yang belum ngerti itu sampai saat ini udah ngerti belum? Oh pasti dong. Pasti dong. Siapa yang training sama gua pasti bakalan 100% dong. Oke. Keren. Nah, Mas Ray, udah berapa lama sih di Travel Dance nih? Gue dari 2020. Wow, 2020. Bulan November. Udah hampir 3 tahun ya, 2 bulan lagi. 2 tahun 10 bulan. Apa sih yang bikin ya udah gue stay di sini aja deh, gitu? Mungkin gue stay di sini banyak sekali ilmu ya, apalagi kan startup. Gue kan dari awal nge-build ya. Kan gue kan waktu awal-awal itu sebagai HR rekrutmen awalnya. Oh iya. Proses perjalanan dari awal sampai sekarang ini itu gue udah bisa ditempatin di mana-mana. Iya. Fleksibel. Jadi sebelumnya HR, terus habis itu? Ya kan HR sebagai rekrutmen, terus kita merekrut waktu itu, terus saya juga diminta training. Ya terus pernah saya juga di suruh buat IT ya, suruh ini produk. Ya, produk juga ya? Product owner ya, jadi berapa lama ya kalau nggak salah 2 bulan 3 bulan lah di situ. Tapi sembari megang training juga. Ya jadi gue juga training, produk juga. Nah terus itu sambilan sebenarnya sih, kalau dibilang sampingan itu sebenarnya sampingan untuk yang produk. Terus gue juga disuruh untuk jadi pricing. Pricing gue juga disuruh ya udah apa-apa sampingannya aja gitu ya. Terus vendor manajemen waktu itu gue juga disuruh sama siapa ya waktu kemarin, sama Mbak Putri bilang, Mas Ray tolong di handle itu vendor manajemennya ya, diminta sama Pak Benny. Oke. Ya. Terus akhirnya karena kan nggak ada yang megang waktu itu vendor manajemen, gue lagi megang data-datanya. Terus yang yang kalau ada orderan yang mau pakai trotap itu pasti gue yang nego. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah udah banyak ya timnya ya. Jadi sekarang gue udah bisa fokus untuk di bagian trainer gitu. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang akhirnya sudah berkurang satu persatu pekerjaan yang mengumpul ya. Betul. Tapi masih tetap gue ini pasti bakalan jadi trainer dari awal sampai sekarang tuh selalu jadi trainer. Apa sih yang membuat berkesan jadi trainer tuh? Yang membuat terkesan jadi trainer. Sebenarnya gini, kalau trainer itu kita diminta untuk paham dengan produknya. Udah jelas, itu udah hal yang mutlak. Ya. Kalau misalkan udah tahu produknya seperti apa, baru kita bisa bikin semua modul. Ya, jadi bagaimana step-stepnya kan pastinya kita terima dulu nih kebutuhan dari usernya. Mungkin kalau misalkan ternyata dari Pak Ben ini minta, Ray, coba dibikin materi tentang aplikasi. Nah, pastinya gue di sini langsung bikin step by stepnya, modulnya. Ya, pastinya kita tuh analisa dulu nih, gue analisa dulu
aplikasi yang seperti apa, bahan materinya yang seperti apa, ya itu harus dianalisa dulu. Apakah full untuk gambar, apakah full untuk tulisan, ya, atau 50-50 materinya seperti itu. Nah, kalau misalkan udah dianalisa, udah dibikin itu, baru dibikin silabusnya. Oke. Ya, nah itu gue bikin silabus semuanya sampai dengan selesai materinya, baru kita bisa diaplikasikan. Oh, panjang sekali ya prosesnya. Panjang ya, namanya juga kalau mau ya hal yang bagus pasti ada proses. Ya, gila. Quote of the day. Quote of the day. Ya. Kalau mau yang bagus, pastinya prosesnya panjang. Oke, lanjut lagi ya pertanyaan. Ya, mengenai kantor mungkin ya, anak-anak kantor. Sebagai yang dituakan, enggak? Sebagai profesor, enggak juga sih ya. Enggak. Sebagai yang paling lama nih, pesan-pesannya buat kita-kita yang masih baru mungkin nih apa ya? Pesan-pesannya kan apa ya? Karena mungkin kalau dilihat dari karyawan yang baru ini sebenarnya udah bagus-bagus ya, apalagi kalau dibilang produk, mereka lebih cepat tanggap untuk produknya. Mungkin lebih kepada kompaknya sih. Kompak ya. Gini, mungkin memang ada perbedaan kalau dari saya sendiri ya, kalau pribadi. Oh iya gue ingetin. Kita lagi nggak training ya. Kita lagi nggak training. Biasa kecampur ya kata-kata gue dan pas lagi di training. Nah, lanjut. Waktu pas yang jadi pas gue dulu tuh sama timnya itu kompak. Kayak misalkan gue tuh hari Sabtu sama tim pasti harus seragam. Maksudnya seragam itu apa? Kayak waktu itu pernah di bulan apa gitu, gue lupa. Kita pakai baju koko semuanya, baju koko, baju muslim. Terus pakai baju batik, ya. Dan ceweknya pakai kebaya. Nah, kayak gitu. Terus kadang kalau misalkan kita lagi ada problem, ada masalah, itu gue pasti minta nih sama mereka-mereka. Jangan pulang dulu, selesaiin dulu, gitu. Ya udah nanti kalau misalkan udah selesai pasti ada rewardnya dari gue. Pasti ya kasih makan atau jajan-jajan gorengan. Lucu, ya. Iya. Atau mungkin gue kadang suka ngomong sama Pak Benny, boleh nggak ini ada cemilan-cemilan, ada di provide lah iya, ya. Biasa. Pasti Pak Benny akan support. Karena kan kita di sini bekerja 100%, nggak mungkin kita nggak disupport oleh perusahaan. Ya kan? Oke, pertanyaan yang terakhir. Deg-degan nggak? Oke, Pak Ray, Mr. Ray atau Mas Ray. 3 pertanyaan terakhir. 3 kata untuk Trawbands apa? 3 kata untuk Trawbands. Harus selalu jaya. Dan kita harus tetap semangat. Nah, semangat terus ya pasti. Sampai dengan semuanya selesai, sampai dengan produk terakhir kita keluar, ditunggu terus. Oke. Betul. Mungkin segini aja Pak Ray, Mas Ray. Aduh, biasa banget sih. Mas Ray, terima kasih banyak ya untuk waktunya nih. Sibuk banget ya nih Pak Mas Ray ini nih disempatin waktunya. Booking dulu ya. Di booking dulu. Akhirnya kita berhasil membooking Mas Ray. Oke, siap. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dibunyiin tuh loncengnya ya, biar tahu notifikasi dan update terbaru dari kita. See you in next podcast. Bye.